Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian ya, yang kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ya, saya akan menggunakan buku Experimental Method and Instrumentation for Chemical Engineers, ini yang diterbitkan oleh Elsevier ya, yang itu penulisnya adalah Gregory S. Patience ya. Yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini adalah tentang measurement and analysis ya, atau pengukuran dan analisis ya. Kemudian buku yang saya pakai ya, jadi tadi sudah saya sebutkan, tadi ada covernya, yaitu Experimental Method and Instrumentation for Chemical Engineers. Ini buku yang diterbitkan tahun 2018, ditulis oleh Gregory S. Patience, diterbitkan oleh Elsevier. Nah, yang akan saya sampaikan pada pertemuan mungkin sekitar 4 pertemuan ya untuk filsafat ilmu dan metodologi penelitian ini. Saya akan sampaikan yang pertama adalah tentang measurement and analysis ya. Kemudian yang kedua nanti saya akan sampaikan tentang design of experiment ya. Kemudian saya akan sampaikan tentang pressure and temperature and fluid metering. Kemudian gas and liquid concentration analysis ya. Kemudian terakhir adalah tentang analysis of solid and powder. Ini yang kira-kira yang akan saya sampaikan pada 4 atau 5 pertemuan yang akan datang terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Nah, baiklah, untuk yang pertemuan yang pertama ini ya, kita fokus pada measurement and analysis. Saya akan memulai dari metrologi ya. Ini diambilkan dari buku yang tadi sudah saya sampaikan ini ya, Experimental Method and Instrumentation for Chemical Engineers. Nah, metrologi ya, kita sudah sering mendengar juga ya tentang metrologi. Metrologi itu adalah science of measurement ya, atau ilmunya pengukuran ya. Nah, metrologi adalah termasuk ke dalam science of measurement atau ilmu pengukuran ya. Ini berasal dari metron ya. Metron itu artinya measure, kemudian logos itu adalah logic, study, calculation, and reason ya. Nah, kemudian menurut International Bureau of Weight and Measure, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang theoretical and experimental measure ya. Jadi pengukuran, ilmu yang mempelajari tentang pengukuran baik secara teoritis maupun eksperimental ya, pada beberapa level of uncertainty atau level tidak pastian ya, di dalam sains dan engineering ya. Nah, ini tidak hanya tentang instrumen ya gitu ya, tetapi juga termasuk besaran ya, kemudian standar, kemudian prosedur, kemudian quality control ya, training, documentation, dan seterusnya ya. Ini adalah semua dibahas di dalam ilmu yaitu metrologi. Kemudian juga analysis and quantification of uncertainty. Ini adalah core elemennya dari metrologi ya. Jadi ketidakpastian ya, analisis ketidakpastian ya, kemudian kuantifikasi dari ketidakpastian ya, atau uncertainty ya. Ini juga merupakan pokok bahasan yang utama di metrologi ya. Nah, kita mengenal ada beberapa standar-standar ya, yang merupakan International Standard Organization ya. Misalnya ada ASTM ya, American Society for Testing and Material ya.
Ini biasanya standar-standar prosedur analisis itu semuanya ada di ASTM ya. Kemudian juga ada BSI atau British Standard Institute, ada SAE, ada DIN, ada JIS ya, ada ISO ya, NF, ada CIN ya, dan sebagainya. Kita juga sering mendengar ada ISO 9001 misalnya ya. Itu adalah tentang quality system management ya. Kemudian ada ISO 5725. Itu adalah accuracy of measurement method ya. Kemudian ISO 17025 itu adalah akreditasi laboratorium ya, atau akreditasi laboratorium analisis dan kalibrasi ya. Kemudian kita masuk ke scientific method ya. Apa sih yang dimaksud dengan metode scientific ya, atau scientific method? Ya, itu merupakan jadi scientific method merupakan urut-urutan ya, metode yang terstruktur atau tahapan-tahapan yang terstruktur untuk menjawab pertanyaan atau mengevaluasi dari suatu observasi ya. Jadi tahapan-tahapan yang terstruktur ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset ya, atau untuk mengevaluasi observasi, itu dinamakan dengan metode scientific ya. Nah, di metode scientific ini yang diawali dengan ask a question, jadi pertanyaannya apa gitu ya, atau membuat observasi ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah menyusun atau melibatkan background riset ya, termasuk membaca literatur ya. Jadi ide gagasan awalnya adalah di ask a question atau makes an observation, kemudian baru memikirkan tentang background risetnya ya, termasuk membaca literatur ya. Kemudian setelah itu adalah hipotesis, menyusun hipotesis ya. Nah, setelah hipotesis kemudian sudah masuk kepada eksperimennya ya. Bagaimana eksperimennya ya? Nah, eksperimen ini meliputi ada instrumentasi ya, kemudian juga masalah terkait dengan instrumentasi juga itu adalah degree of uncertainty ya, atau derajat ketidakpastian ya. Kemudian semua peralatan itu harus betul-betul dikalibrasi, terutama untuk misalnya alat ukur suhu, alat ukur tekanan ya, itu harus dikalibrasi ya. Kemudian juga selain dikalibrasi harus dimonitor ya, sebelum ya, selama dan sesudah eksperimen ya. Jadi itu peralatan. Makanya kalau alat itu sebelum dipakai biasanya harus diperiksa terlebih dahulu, itu namanya, dan itu harus dicatat ya, didokumentasi di dalam logbook ya. Jadi apakah alat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu dinamakan dengan pengecekan antara ya misalnya. Ya, untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan dari eksperimen itu adalah betul-betul reproducible ya, karena diukur dengan baik. Nah, jika tidak reproducible maka ya harus mengulang lagi untuk eksperimennya, dan termasuk memperbaiki instrumentasinya. Nah, kemudian urut-urutan tadi ya, kalau kita tuliskan secara ringkas, yaitu pertama adalah ask question ya, adalah gagasan riset. Kemudian yang kedua review literatur ya. Kemudian setelah kita dapatkan beberapa literatur yang mendukung, maka kita formulasikan hipotesis. Tentunya apa yang kita buat hipotesis adalah yang memang belum pernah orang lakukan ya, supaya mempunyai kontribusi kebaruan yang cukup ya. Kemudian yang keempat adalah mendesain dan melakukan eksperimen ya. Kemudian yang kelima adalah menganalisa data ya, menganalisis data. Jadi di dalam analisa data ini perlu diperhitungkan yaitu tentang reproducibility ya, kemudian ada uncertainty ya,
Kemudian kalau bisa ya improve reproducibility ya. Jadi bisa improve reproducibility dan bisa mengurangi uncertainty ya, atau ketidakpastiannya itu disempitkan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah comment on the hypothesis. Nah, dari hasil-hasil analisis data itu bagaimana dengan hipotesisnya? Apakah itu bisa tercapai atau apa? Kira-kira mengarah kepada apa yang dihipotesis atau tidak gitu ya. Nah, dari situ akan kelihatan ya berhasil atau tidaknya suatu penelitian ya. Kemudian mengkomunikasikan hasilnya ya, temuannya itu dikomunikasikan, nanti dilaporkan ya dalam bentuk misalnya suatu artikel seperti itu. Nah, beberapa yang international system of quantity ya, kita sudah banyak mengenal ini ya, tentang basis quantity ya, ada waktu, kemudian ada panjang, ada massa ya. Ini adalah parameter-parameter pengukuran yang utama. Jadi ada waktu, ada panjang, kemudian ada massa ya. Juga bisa amount of matter atau mol. Kemudian juga ada temperature, ada luminous intensity, dan ada electrical current ya. Ini beberapa yang mungkin sering kita pakai ya, baik satuannya SI ya maupun satuan yang lain. Nah, kemudian satuan-satuan ya terkait dengan gaya ya, biasanya yang sering dipakai adalah SI ya, atau sistem internasional ini ya, gaya ya. Biasanya kita pakai satuan Newton ya. Nanti kalau dalam SI namanya kilogram meter per detik kuadrat misalnya, dan seterusnya ya. Ini ada banyak quantity yang distandarkan di sini ya. Ada pressure, ada energi, ada power ya, simbolnya, kemudian ada satuannya dalam SI ya. Kemudian untuk sistem yang SI ya, misalnya waktu ya, menit ya, kalau di dalam sistem SI dinyatakan dalam detik ya, dimana 1 menit sama dengan 1 detik ya. Kemudian jam ya, jam itu ya dinyatakan dalam detik kalau di sistem SI ya. Semua waktu itu dinyatakan dalam detik ya. Kemudian luas ya, itu bisa meter persegi kalau SI. Nah, kalau yang di pasaran itu menggunakan hektar ya. Kemudian volume itu pakai liter ya, tapi kalau di SI menggunakan meter kubik ya, dan seterusnya ya ini ya. Jadi beberapa pengukuran yang dinyatakan dalam satuan SI. Kemudian ini juga ya untuk kuantitas, kalau 10 pangkat 1 itu namanya deksa, deka. Kalau 10 kuadrat itu adalah hekto ya. Kalau 10 pangkat 3 itu kilo. Kalau 10 pangkat 6 itu adalah mega, dan seterusnya ya. Ini sering kita pakai ya untuk sistem SI dari multiple ya, dari multiple. Kemudian kalau fraksi ada desi ya, desi, senti, mili, itu adalah namanya fraction ya, ini adalah fraction. Tapi kalau 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 itu namanya multiple ya, deksa, hekso, kilo ya gitu. Nah, kita masuk pada measurement dan analisis, tetapi di bagian significant figure ya. Significant figure itu adalah angka penting. Jadi berapa digit angka itu dinyatakan penting gitu ya. Nah, maka pengukuran-pengukuran itu sebenarnya ada 2 yang di-consider di sini ya, yaitu tentang yang perlu ditinjau adalah tentang errornya ya, kemudian tentang uncertainty atau ketidakpastian ya, itu harus diperhatikan ya. Ini penting sekali dalam pengukuran ya. Maka kalau di dalam kuantitas fisik, maka itu kita bisa tahu angka eksaknya berapa, atau dapat juga dalam diukur
yang lebih akurat misalnya ya. Kemudian untuk quantity ya, kalau kita mengukur suatu quantity maka seharusnya kita nyatakan dalam bentuk uncertainty atau ditambahkan faktor yang namanya uncertainty ya, dengan cara menambahkan nilai setelah kuantitas tersebut ya. Biasanya dinyatakan dalam simbolnya itu adalah plus minus delta atau plus minus sigma. Ya, ini adalah simbol untuk menyatakan an uncertainty ya. Nah, di sini kalau misalnya P ya, P itu kalau dinyatakan dalam 3 significant figures atau 3 angka penting adalah 3,14 ya. Tapi kalau kita menyatakannya dalam 6 significant figure ya 3,14159 ya. Kemudian ketidakpastian dari nilai 3,14 itu sama dengan 50% dari digit yang paling kecil, yaitu plus minus 0,005 ya. Oke. Kemudian misalnya lagi adalah ada panjang ya, misalnya 0,0254 ya. Nah, apakah kita tuh menyatakannya dalam 0,0254 meter ataukah kita nyatakan dalam misalnya 25,4 mm misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal tadi ada uncertainty ya. Uncertainty itu adalah kalau dalam bahasa Indonesianya namanya ketidakpastian ya. Itu diturunkan itu ada diturunkan terhadap namanya pengukuran kuantitas ya, pengukuran measurement of quantity. Nah, karena di dalam mengukur itu kan ada beberapa kesalahan misalnya ya. Nah, itu nanti dinyatakan dalam bentuk yang namanya uncertainty dari parameter akhir yang merupakan hasil perhitungannya ya. Nah, uncertainty ini ada 2, yaitu tipe A terkait dengan measurement of quantity-nya. Kemudian juga uncertainty itu termasuk yang tipe B. Tipe B itu adalah properties of instrument. Jadi kesalahan-kesalahan akibat dari instrumen ya, atau karakteristik atau spesifikasi dari instrumen itu adalah tipe B. Kalau yang tipe A tadi adalah tentang pengukurannya ya. Pengukurannya tepat dan tidak itu termasuk kategori tipe A. Tapi kalau disebabkan oleh alatnya itu termasuk kategori tipe B. Nah, sebagai contoh adalah kalau kita mempunyai 10% ya, kalau kita mempunyai kuantitas 10% sampai 20% ya, itu kelipatan 10 gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam 2 significant figures atau 2 angka penting, maka dinyatakan dalam 95 plus minus 15 ml misalnya. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh lagi adalah kalau kita mempunyai Erlenmeyer ya 250 mililiter ya, dan di Erlenmeyer tersebut terdapat skala volume ya. Jadi skala volume itu adalah titik-titiknya adalah atau garisnya setiap 25 mili gitu ya, sampai sejumlah 250 mili ya. Bagaimana cara melaporkan ketidakpastian dari pengukuran di Erlenmeyer tersebut gitu ya. Ya, misalnya kita mengukurnya menggunakan Erlenmeyer ya, di mana skalanya adalah setiap 25. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, di sini harus nanti menyertakan yang namanya uncertainty ya. Kemudian yang lain lagi adalah bigger glass misalnya yang graduated cylinder ya. Nah, ini ada alat tolak ukurnya ada, atau indikator pengukuran volumenya ada, yaitu setiap 1 mili ya, untuk 250 mili ya. Oke, setiap 1 mili misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyatakannya uncertainty adalah bisa setengahnya ya, setengah dari tick mark terkecilnya atau skala terkecilnya. Jadi kalau terkecilnya adalah 1 ml, maka
Berarti ketidakpastiannya adalah kemungkinan setengahnya ya. Ini prediksi kasarnya ya. 0,5 dari 1 ml, maka menjadi plus minus 0,5. Maka bagaimana menuliskannya? Cara menuliskannya, kalau kita punya suatu cairan ya, yang dimasukkan sejumlah cairan 250 ml dimasukkan ke dalam beaker gelas misalnya ya. Beaker gelasnya adalah mempunyai skala ini tadi. Maka berarti kita menuliskannya adalah volumenya ya, volume dari graduated cylinder ini adalah 250 ditambah kurang lebih 0,5 itu ya. Jadi separuh dari skala yang terkecilnya. Nah, kemudian selain angka penting, juga nanti yang mempengaruhi adalah rounding dan transetting. Jadi bisa karena pembulatan dan seterusnya ya. Itu adalah nanti sangat menentukan ya. Nah, ada beberapa contoh, misalnya kita mau mencampur antara air 250 ml di beaker gelas dicampur dengan 10 ml di beaker gelas juga. Jadi air 250 ml yang ada di graduated cylinder, kemudian juga ada 10 ml di alat yang sama ya, di graduated cylinder yang lain ya. Dan itu dicampurkan ya. Dicampurkan. Kemudian menjadi berapa hitung-hitungannya gitu kan. Maka tadi 250 ml dari graduated cylinder ya, kita tuliskan 250 plus minus 1 ya. Plus minus 1 ya. Kemudian 5 ditambah dengan 5,6 ya. Nah, ditambah 5,6 ya. Plus minus 0,4 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 125 plus minus 13 ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan menjadi 380,6 di plus minus 14,4. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita bisa tuliskan juga ini kalau dibulatkan ke atas ya. Misalnya 380,6 menjadi 381. Nah, kalau itu dibulatkan ke atas, tadinya plus minusnya adalah 14,4, maka ini menjadi 13. Sehingga dituliskan 381 plus minus 13. Nah, ini juga bisa dituliskan dengan yang lain lagi, misalnya 380 ya, satunya ditambahkan ya, menjadi plus minus 15 ya, misalnya gitu. Maka total volumenya adalah 380,6 sebenarnya, cuma ketidakpastiannya ya di dalam mengukur dari dari campuran-campuran tersebut adalah namanya uncertainty ya. Ini kan plus minus 15 atau plus minus 13 itu dinamakan dengan uncertainty. Nah, kemudian the best estimate of the combined volume, jadi yang cara metode menyatakan volume hasil pencampuran yang terbaik adalah 380 plus minus 15 seperti ini tadi ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam 380 kali 1 plus 0,03 ya. Nah, kemudian untuk uncertainty in the volume ya, ini ketidakpastian dari volume itu biasanya dihitung dengan square root ya, square root dari jumlah square atau varian ya. Jadi akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari varian ya. Itu adalah uncertainty in volume. Nah, sebagai contoh ini ya, kalau tadi ditambahkan ya, sekarang kalau dikurangkan, jadi 250 plus minus 1 dikurangi 5,6 plus minus 0,4 dikurangi 125 plus 13. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat yang paling besar ya, itu adalah ketidakpastiannya adalah 13. Maka di sini kita tuliskan, kita jumlahkan, kita kurangi menjadi 119,4 ditambah plus minus 13.
Nah, ini juga bisa juga dituliskan 119 ya, dibulatkan ke bawah ditambah plus minus 13, atau bisa juga ditulis 120 plus minus 15 ya, itu kalau round to higher, dibulatkan ke atas. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini ya. Itu tentang bagaimana cara menuliskannya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, misalnya ya, data pengukuran suhu ya, ini ada pengukuran suhu ya, suhu terendah yang terukur adalah 0 derajat gitu kan, sedangkan suhu yang tertinggi adalah sekitar 26 misalnya gitu ya. Nah, bagaimana ini kan masalah statistik ya, karena di sini ada frekuensi, ternyata yang paling banyak ya di bagian tengah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah dari semua temperatur yang rekod ya, itu nanti dibagi dengan jumlah harinya ya, itu seperti ini ya. Nah, kemudian maximum measured average daily temperature was 26 ya. Jadi temperatur rata-rata yang diukur tiap hari rata 26 derajat Celcius, dan suhu minimumnya adalah 0 ya, kalau kita lihat dari kurva ini ya, ini sekitar 26an, kemudian ini sekitar 0 ya. Dan ini juga tidak pasti juga apakah itu temperaturnya bisa naik ya 20 derajat atau tidak, nanti tidak pasti juga ya. Apakah juga temperaturnya itu kurang dari 10 derajat, itu juga tidak tahu ya, tidak pastilah yang jelas. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, kita menerapkan yang namanya the variability ya, the variability of the population and rely on statistical properties. Maka di sini kalau kita bicara tentang variability, maka ada beberapa parameter yang digunakan ya dari sisi statistik. Misalnya mean ya, atau rata ya, ada median, ada mode, ada varian, ada standard deviation, ada power, ada confidence interval misalnya ya. Ini penting untuk diketahui to estimate the probability of future event. Jadi untuk merencanakan kemungkinan-kemungkinan pada eksperimen selanjutnya ya. Kemudian juga mempunyai peran penting di dalam mengkarakterisasi populasi ya dari sejumlah sampel yang dipergunakan. Nah, kemudian standar deviasi ya, untuk data yang sifatnya continue atau entire population, maka kita gunakan simbolnya adalah sigma. Ya, di sini ada at least ada 10 measurement ya. Nah, kemudian mean ya, atau rata untuk continuous ya, untuk continuous atau entire population adalah menggunakan mu ya kan. Mu paling tidak 3 sampai 5 pengukuran, yaitu untuk bisa dapatkan mean-nya. Kemudian standar deviasi untuk sampel yang bersifat populasi, yaitu sigmanya atau standar deviasinya dinyatakan dalam S ya. Kalau yang datanya sifatnya continue, yaitu 0 ya. Oke. Kemudian mean untuk subset tadi ya, untuk jika masing-masing sudah diketahui ratanya, maka bisa kita prediksi. Maka kita menyarankan paling tidak itu ada 3 sampai 5 ya data pengukuran ya, untuk bisa kita menghitung mean ya, kemudian juga bisa menghitung parameter-parameter lainnya. Ini adalah beberapa persamaan yang terkait bagaimana cara menghitung standar deviasi ya. Ini standar deviasi untuk data yang continue, sedangkan S adalah untuk data yang sifatnya tidak continue atau sesaat gitu ya. Maka di sini berbeda kan.
di sini menggunakan mean ya, di sini mean tetapi secara total ya, entire population. Kalau yang ini adalah mean untuk yang sampel yang diukur itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, yaitu tentang pengukuran ya. Kalau Anda lihat di contoh 21, 100 mili air ya diisikan di 100 mili volumeter flask ya. Yang kedua adalah di graduated cylinder. Yang ketiga adalah graduated Erlenmeyer ya. Jadi kalau Erlenmeyer itu ada yang lebih. Kalau volumetric flask kan ini yang paling akurat ya. Kemudian yang graduated cylinder kadang-kadang masih di bawah 100 misalnya gitu. Nah, dengan balance ya atau timbangannya mempunyai resolusi 0,01 gram ya. Maka kita bisa hitung sebenarnya min-nya ya. Min-nya kita hitung pakai rumus yang standar biasa ya. Kemudian S-nya itu adalah S tadi apa? S itu adalah standar deviasi untuk sampel ya, sampel dari suatu populasi ya. Jadi ini bisa 10 misalnya ya, ada 10 pengukuran misalnya, itu paling enggak. Nah, S-nya di sini ditemukan adalah 0,008 ya. S itu 0,08 ya. Misalnya kemudian bagaimana dengan min dan standar deviasinya ya? Kalau kita hitung untuk yang volumetric flask ya, itu X1-nya adalah 99,69 atau min-nya atau ratanya ini ya. Kemudian S1-nya adalah 0,08 mili ya. Nah, secara statistik juga bisa dihitung ya berapa min-nya. Jadi min-nya kalau yang dari yang pertama adalah 99,69 ya. Ini kalau yang min volume ya. Kemudian kalau yang S ya. S itu adalah ketidakpastiannya atau deviasi ya di sini ya. 0,08 ya. Maka bisa dituliskan seperti ini. Masing-masing ini adalah mempunyai S juga ya. Misalnya S2 itu adalah 0,4 ml. Kemudian ini adalah 0,6. Yang ini yang cukup konsisten sebenarnya dan paling dekat dengan 100 ml ya. Ini. Nah, kemudian untuk volumetric flask ya. Yang volumetric flask itu berarti yang paling kiri ya. Jadi itu adalah yang mempunyai the lowest sample standar deviasi ya. Kalau kita lihat kan deviasinya adalah 0,08 gitu ya. Kemudian juga ada merupakan yang the greatest precision ya, mempunyai presisi yang paling besar ya, and it is closest to the 100 mili ya gitu ya. Nah, juga kalau di volumetric flask ini the best accuracy, jadi dari sisi akurasinya paling besar gitu ya. Namun masih mempunyai systematic error yaitu 0,31 ml gitu ya. Nah, ini adalah panduan untuk uncertainty tipe B ya. Jadi Anda lihat di sini angka yang terukur realistis value itu ada di sini. Sementara yang sebelumnya di lower limit ini adalah unrealistic value. Kemudian yang Z plus di daerah setelahnya adalah unrealistic value. Sementara di antara keduanya bisa di dalam rentang yang diinginkan ya. Jadi nilai eksaknya berapa ditambah plus minusnya berapa. Nah, kalau seperti ini adalah kalau dia berada pada nominal value daerah itu, maka itu bisa diterima ya. Kemudian kalau dia ada yang ternyata simpangan bakunya itu ada yang melompat dari garis-garis yang telah ditetapkan, maka itu bisa jadi ditolak juga karena itu sifatnya meragukan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sudah di luar ya ini ya jelas ditolak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan seperti ini ya, pengukuran itu adalah J, ini adalah hasil ujinya, kemudian
ketidakpastiannya yang paling rendah adalah minus U dan yang paling tinggi adalah plus U. Jadi bekerja hanya pada rentang yang ini saja ya. Nah, kalau kita menuliskan hasil ujinya Z, hasil uji Z itu adalah ditambah plus minusnya adalah U gitu ya. Cara menyatakannya seperti itu. Jadi ketidakpastian atau uncertainty ini ada beberapa penyebabnya ya. Bisa jadi ada kesalahan dalam menimbang, ada kesalahan dalam memipet larutan ya, seperti itu. Maka kalau kesalahan itu dalam menimbang ya, itu bisa dilakukan misalnya kalibrasi neraca, kemudian ada barangkali waktu menimbang juga pembacaan skalanya kurang benar misalnya ya. Nah, itu namanya ketidakpastian asal dari kalibrasi. Kemudian atau setelah dikalibrasi ternyata alatnya penunjukannya adalah plus minus sekian. Nah, itu adalah namanya ketidakpastian yang berasal dari kalibrasi. Kemudian yang akibat dari pembacaan skala ya, misalnya tadi kayak volume beaker gelas yang skalanya adalah sekian gitu ya. Maka kesalahan di dalam membaca skala itu dinamakan dengan ketidakpastian asal presisi. Ya, kemudian dalam memipet tadi misalnya kalibrasi volume pipet. Nah, itu apakah benar enggak? 10 mili benar 10 mili enggak? Nah, itu namanya kalibrasi asal ketidakpastian asal dari kalibrasi ya. Juga ada ketidakpastian yang berasal dari presisi lagi. Misalnya waktu pembacaan meniskusnya. Jadi kalau di volumetric flush ya, kita lihat di pipa kapilernya itu kan nanti ada batasan ya untuk volumenya itulah. Kemampuan untuk bisa membaca yang pas terhadap meniskusnya yang di permukaan cairannya, maka itu menjadi penting. Kemudian juga faktor muai larutan setelah dicampur. Ya. Nah, sumber-sumber ketidakpastian ini adalah antara lain akibat dari sampling, akibat dari preparasi contoh, akibat dari kalibrasi peralatan, akibat dari instrumen, akibat dari kesalahan random dan kesalahan sistematik dan personil. Kenapa personil masuk? Karena bisa jadi pengukuran dilakukan oleh si A nanti berbeda dengan pengukuran yang dilakukan oleh si B misalnya itu ya. Maka itu adalah sumber-sumber ketidakpastian ya. Nah, contohnya adalah kesalahan random ya, pada saat kita menimbang dengan 4 digit ya. Kadang-kadang timbangannya menunjukkan 10,0001, kadang-kadang 10,002 dan seterusnya. Ini udah biasa seperti ini ya. Maka ini dinamakan dengan ketidakpastian asal presisi gitu ya. Berikutnya adalah kesalahan yang sistematik ya. Misalnya penimbangan bahan yang bersifat higroskopis ya, sementara tidak menyatakan berat bahan yang sebenarnya. Nah, ini juga termasuk kesalahan sistematik ya. Kemudian misalnya titik akhir dari suatu iterasi tidak menyatakan titik ekivalensi, yaitu juga bisa merupakan ketidakpastian ya. Nah, sekarang kita kembali kepada uncertainty yang tipe B ya. Kita lihat untuk precision ya, dari ketinggian meniskus itu adalah lebih penting ya di sini. Nah, untuk yang graduated cylinder ya, kita asumsikan bahwa uncertainty itu adalah sama dengan jarak antara kedua tik ya. Misalnya di dalam pipet ukur ya, maka itu bisa skalanya itu ya, skalanya misalnya skalanya 2 mili gitu ya. Kita punya skala 2 mili, maka itu bisa kita ambil plus minus 1 mili ya. Jadi uncertainty itu adalah sama dengan jarak antara tik ya di dalam skala dari peralatan tersebut ya, misalnya plus minus 1 mililiter. Nah, kalau kita misalnya punya Erlenmeyer yang 250 mili misalnya ya, kemudian garis-garis skalanya adalah
kelipatan 25 gitu ya. Maka bagaimana dengan uncertainty-nya ya? Itu bisa dituliskan dengan plus minus 5% ya, atau plus minus 1,25 dibandingkan dengan plus minusnya itu adalah 12,5 gitu ya. Nah, kemudian di sini confident interval ya untuk uncertainty tipe A ya. Kita tadi membahas tentang uncertainty tipe B ya, akibat dari resolusi instrumen. Jadi akibat dari resolusi instrumen itu adalah uncertainty yang tipe B. Misalnya tadi tick mark ya, ada termometer, pembacaan meniskus. Nah, kemudian kalau yang tipe A itu adalah ketidakpastian karena dilihat dari pengukuran statistik ya, misalnya diambil dari standar deviasi misalnya perhitungannya gitu ya. Nah, maka lebih akurat di dalam pendefinisian dari uncertainty ya, itu disampaikan oleh the central limit theorem ya. Misalnya the standard error of the mean of a measurement x equal the, jadi standar error dari mean ya sama dengan standar deviasinya dan square root of the number of sample. Jadi tergantung atau sama dengan ya, standar error of dari mean adalah Sx sama dengan standar error ya dari mean-nya ya, dari standar deviasinya ya, maksud saya dari standar deviasinya dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya ya. Nah, di sini uncertainty ya, kalau secara statistik seperti ini maka uncertainty itu ditentukan dari persamaan 2.9 ya. Jadi delta X sama dengan K alfa, jadi dikalikan dengan suatu faktor itu ya, faktor K alfa dikalikan dengan S per akar N. N adalah jumlah sampel, sedangkan S ya itu adalah deviasi ya. Nah, contoh lagi ya, misalnya ada lagi yang namanya signifikansi level ya, atau tingkat kepercayaan ya. Nah, ini harus kita tuliskan ini ya. Biasanya yang dipilih adalah alfa sama dengan 0,05 ya, atau confidence levelnya adalah 95% misalnya gitu ya. Jadi maka berarti nilainya berada di mana itu kan ya, nilainya berada di mana ya, berarti berada di antara min dikurangi delta X dan min ditambah dengan delta X ya. Delta X itu adalah perbedaannya ya. Ya. Kemudian untuk sampel yang besar yang lebih dari 30 ya, itu bisa menggunakan namanya coverage factor sama dengan nilai dari Z-nya ya. Ya, kemudian untuk tingkat kepercayaan 95% ya, atau signifikansi level 0,05, maka K 0,05 sama dengan 2 gitu ya. Baik. Kemudian ada juga yang smaller sample size ya. Jadi lanjutannya dari ini tadi ya. Nah, untuk smaller sample size, kalau jumlah sampelnya sedikit ya, maka S2 itu akan berfluktuasi ya. Ya. Dan tidak lagi mengikuti Gaussian ya. Maka kita menggunakan namanya student statistik ya. Karena uncertainty itu dihitung dari nilai dari student t-test dikalikan dengan S dibagi dengan akar N ya. Misalnya ini adalah student t-testnya ya. Di sebelah sini adalah namanya
N ya, ini atau berapa jumlah runningnya gitu ya. Kemudian di sini adalah nilai dari signifikansi level. Jadi kalau Anda milih confidence levelnya adalah 0,95 ya, maka Anda harus berapa jadinya untuk yang confident level. Nah, 1 min alfa. Jadi kalau misalnya tadi confident level atau significant level adalah alfa ya. Alfa itu misalnya 0,5 misalnya gitu ya. Di sini ada 0,5. Berarti itu kalau 0,5 kan confident levelnya rendah. Nah, misalnya 0,05 ya. 0,05 kalau 0,05 berarti 95% confident level ya, tergantung dari nanti jumlah runningnya gitu ya. Nanti bisa ditentukan deltanya berapa jadinya gitu ya. Nanti dari sini dikalikan S per akar N. Jadi delta atau uncertainty tipe A itu adalah sama dengan waktu ya, student t-test ya, bukan waktu ya, student t-test ya, atau K alpha itu ya, student t-test pada alpha dan N-1 dikalikan dengan S-nya ya, SX-nya atau akibat dari min-nya itu ya, itu. Oke. Kemudian untuk contoh berikutnya lagi ya. Nah, kalau di sini kan sampel size-nya adalah 6 misalnya gitu ya. Kalau 6 ya, kemudian maka kalau 6 sampel size berarti kan derajat kebebasannya adalah N-1 dan confident levelnya adalah 95%, di mana pada tingkat kepercayaan 95%, maka confident levelnya adalah 95% ya, probability-nya adalah 1 minus alfa gitu ya. Kalau alfanya itu adalah 0,005 tadi kan. Nah, maka student t-testnya adalah 2,571 ya kan. 2,571 ya. Jadi kan jumlah sampelnya adalah 6 ya. 6 berarti derajat kebebasannya adalah 5 ya, 5. Kemudian tingkat kepercayaannya berapa? 0,05 ya, atau confident levelnya 95%, itu adalah ini ya. Berarti ini ya 2,571 itu adalah nilai dari student t-testnya ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini, dikalikan S dibagi akar N. Nanti sudah didapatkan uncertainty-nya ya. Nah, contoh lagi yang contoh 2.4 ya. Di sini diminta untuk menghitung sampel min dan sampel standar deviasi. Ya, hitunglah uncertainty ya yang kedua. Nah, maka tahapan yang pertama adalah menghitung kuantitas-kuantitasnya, yaitu menghitung yang namanya min. Jadi minnya adalah 34,4. Sedangkan deviasinya adalah 0,6 ya. Deviasinya adalah 0,6. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung uncertainty ya, di sini ya, uncertainty. Nah, kalau uncertainty-nya adalah sama dengan delta X ya, persamaan 2.9 delta X sama dengan K alfa dikalikan dengan S dibagi dengan akar N ya. Kita lihat S-nya sudah didapatkan 0,6 ya. Kemudian K alfanya berapa gitu kan. Nah, nanti dilihat ya, K alfanya itu ada di sini ya. K alfa tergantung berapa tingkat kepercayaannya ya. Kalau tingkat kepercayaannya 0,05 berarti 1,96 ya. Nah, maka di sini adalah K alfanya bisa 1,96. Sedangkan nilai dari minnya ya, minnya adalah 34,4. Nah, S-nya berapa gitu ya. S-nya adalah 0,6 gitu ya. Sehingga kita bisa dituliskan bahwa
eh, kita tuliskan berarti berapa T-nya ya. Jadi T-nya adalah 34,4 ya, atau waktunya 34,4 ditambah dengan ini besarnya delta X-nya itu ya. Delta X-nya berapa? Nah, ini adalah K alfa dikalikan dengan S dibagi akar N ya. Kita dapatkan 34,4 plus minus 0,6 detik ya di sini ya. Oke, jadi X 34,4 dari mana? Dari min-nya ya. Kemudian T-nya dari perhitungan yang persamaan 2.9. Nah, contoh yang lain lagi adalah example 2.1. Jadi di sini itu adalah mengukur ya, untuk menghitung uncertainty tipe B ya, dari graduated cylinder ya, yang dari graduated cylinder 2 mili dan ketidakpastiannya adalah plus minus 1 mili misalnya gitu ya. Ini kita ambil 50%. Jadi kalau kita punya graduated cylinder skalanya adalah 2 mili nah, atau resolusinya ya. Resolusi itu sama dengan skala terkecilnya, dan maka uncertainty tipe B-nya adalah plus minus 1 ya, atau separuhnya itu bisa ya. Oke, kemudian alternatif lain adalah mengurangkan volume terukur yang paling besar dikurangi volume yang terukur paling kecil dibagi dengan 2 ya, nanti ketemunya 0,6 ml. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung uncertainty-nya ya. Uncertainty-nya dihitung dari persamaan delta X ya sama dengan K alfa dikalikan S per akar N. S-nya adalah 0,4 ya. 0,4 itu adalah standar deviasi. Jadi standar deviasinya dari 10 sampel itu adalah 0,4 ml itu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya, dibagi jumlah akar 10 ya. 10 adalah jumlah sampel ya. 1,96 adalah K alfa ya. Jadi kalau kita lihat K alfa, nah K alfa dari tingkat kepercayaan 0,05 gitu ya. Maka kita dapatkan ya delta X-nya adalah 0,248 atau 0,25 ml. Sekarang ukuran sampel ya. Ukuran sampel itu bisa kita prediksi sebenarnya ya, atau number of run ya. Kita prediksi berdasarkan pada nilai deviasi ya, nilai T, student T ya, kemudian juga dari nilai uncertainty-nya. Jadi kalau kita sudah tahu nilai uncertainty-nya, ada standar deviasinya, kemudian ada nilai student T-testnya, maka kita bisa menghitung jumlah sampelnya. Ya, seperti itu. Misalnya kalau ini kita kuadratkan ya, maka kita dapatkan persamaan-persamaan yang ada di kota ini. Jadi kalau misalnya tingkat kepercayaan adalah 0,05 ya, 0,05 berarti 2,4 ya, 2,4 ya, ditambah dengan 3,8 ya, itu adalah T tesnya dikalikan S kuadrat dibagi delta kuadrat ya. S itu adalah standar deviasi, delta itu adalah uncertainty-nya, dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita mempunyai 95% confident level dan uncertainty-nya bagaimana? Misalnya uncertainty-nya sama dengan standar deviasi ya, maka kita hitung ya, karena ini tadi probability-nya adalah 0,05 di sini atau 95% confident level, maka kita gunakan persamaan 2.13. Jadi berapa jumlah running-nya? 2,4 ya ditambah dengan 3,8 dikalikan dengan S kuadrat ya, simpangan kuadrat dibagi dengan uncertainty ya.
Karena uncertainty sama dengan standar deviasi ya, maka di sini sama dengan 1. Jadi ini tujuran ya, sama dengan tujuran. Nah, sekarang kita bahas tentang uncertainty propagation ya, atau kalau dalam kalimat lainnya adalah ketidakpastian gabungan ya. Jadi kalau kita mengukur suatu quantity ya, pengukuran ya, misalnya kita menghitung yield ya. Yield itu kan dihitung dari berbagai pengukuran. Misalnya ada pengukuran pH, pengukuran konsentrasi dan seterusnya ya. Itu berkaitan, misalnya pengukuran konsentrasi, pengukuran ada suhu dan seterusnya. Nah, kesalahan-kesalahan dari masing-masing pengukuran itu mengakibatkan uncertainty ya dari setiap faktornya. Tetapi kalau dijumlahkan nanti berarti akan ada yang namanya ketidakpastian yang merupakan gabungan ya, atau propagation itu ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, misalnya ada 3 faktor ya di sini ya, untuk suatu yang diukur adalah F misalnya, misuran ya, merupakan hasil kali dari ketiga faktor misalnya. Maka bagaimana kita menghitung ketidakpastiannya? Secara umum ketidakpastiannya adalah delta F ya, sama dengan delta F sama dengan akar ya sigma AI kali delta I kuadrat ya. AI kali delta I kuadrat ya. Ini adalah namanya, ini adalah uncertainty-nya ya. Nah, uncertainty itu juga bisa dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk pembagian delta F per F dalam bentuk rasio ya. Ini dalam bentuk rasio sama dengan sigma akar sigma dari AI dibagi XI kali delta I kuadrat gitu ya. Jadi terserah mau mana yang mau kita pakai ya. Sebagai contoh adalah kalau kita mengukur viscosity misalnya ya, mengukur viscosity, nah dari suatu polimer ya, diukur pada suhu 85 derajat ya, menggunakan falling ball viscometer ya. Di sini ada 9 pengukuran ya, ada 9 pengukuran ya, yaitu hasil pengukurannya ini ya, 23,5, 21,9, 22,8 dan seterusnya ya, sampai 22,3. Ini adalah persamaan untuk menghitung mu-nya ya, atau menghitung viskositasnya seperti ini. Kalau kita lihat dari sini, padahal yang kita hitung nanti adalah uncertainty dari viskositas ini. Padahal dari masing-masing komponen ini adalah mempunyai andil ya di dalam uncertainty, nilai uncertainty tersebut ya. Maka kita hitung saja ya, misalnya di sini X-nya ya, berapa di sini adalah rata-ratanya ya. Min-nya adalah 23,3 misalnya itu ya. Kemudian standar deviasinya berapa? Oh, standar deviasinya adalah 1,69 ini kalau dihitung ya. Ini standar deviasi dari data ini. Kemudian SX ya. SX itu adalah sama dengan uncertainty atau standar deviasi dari min-nya ya. Itu adalah 0,56 ya. Nah, kemudian R ke 0,01 meter ya radiusnya. Kemudian V 4,19 kali 10 min 5. Kemudian bulk density-nya 7850 ya. Kemudian density dari polimernya adalah 852. Sudah ada uncertainty-nya ya, 80 kg per meter kubik. L-nya 0,300 ya jaraknya. Ya, maka berapa kita hitung viskositasnya? Viskositasnya setelah dihitung adalah 1185 PAS atau 1,19 CP gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana menghitung ketidakpastiannya ya? Nah, ketidakpastian di sini itu merupakan itu ada 2 ya.
unarithmetic function atau penjumlahan, dan satu lagi adalah product of factor ya. Ada product of factor di sini ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita ada dua, yaitu adalah uncertainty in difference of density ya. Yang satu lagi adalah uncertainty in T ya, yang T-nya ya di sini. Maka nanti akan kita dapatkan ketidakpastian dari totalnya, gabungannya gitu ya. Nah, di sini adalah kalau kita hitung ya, bagaimana kita menghitung delta mu-nya ya. Nah, kita lihat di sini ya, signifikan berapa nilai dari student t-test ya, student t-test pada alfa 0,05 ya. Sementara padahal jumlah sampelnya tadi kan 9 berarti derajat kebebasannya adalah 8 ya. 8. Jadi 8 degree of freedom-nya adalah 8 atau N1. Maka kalau 95% confident level ya, dengan jumlah run ada 8 ya, nilainya adalah 2,306. Itu adalah t-testnya ya, nilai dari student t-test ya. Nah, kita bisa tuliskan sekarang uncertainty untuk waktu adalah student t-testnya ya, dikalikan dengan S dibagi akar N ya. Berarti kita masukkan 0,05 ya, karena alfanya adalah 0,05, kemudian ada 8 kali run sama dengan 2,306 dikalikan dengan S ya. S itu adalah yang dari sini tadi, S-nya 1,69 ya, atau standar deviasinya kan 1,69 ya. Nah, maka tinggal dimasukkan sini, kita hitung ketemunya 1,3. Jadi delta T-nya yang berasal dari atau uncertainty karena waktu itu adalah 1,3. Sekarang kita gabungkan sekarang ya, ketidakpastiannya dari density different, juga ketidakpastian dari waktu. Ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan menggunakan persamaan ya, yang di sini ya, menggunakan persamaan ini. Jadi delta mu ya sama dengan akar delta P delta rho dibagi delta rho dikuadratkan ditambah delta T per T dikuadratkan kali mu ya. Karena kan rumus dasarnya tadi kan dibagi mu. Jadi kalau ini berarti dikalikan dengan mu-nya. Nah, sama dengan kita masukkan angkanya ya. Ini 80. Kemudian ada 6998 ini delta rho-nya. Kemudian 1,3. Kemudian dibagi 23,3. Maka kita dapatkan 0,07 CP. Sehingga bagaimana cara nulisnya? Kita tuliskan adalah min-nya dulu. Ya, tadi min-nya berapa? 23,3 ya. 23,3 atau ya, kalau tadi kita hitung 1,19 CP ya. Nah, kita hitung mu-nya ya adalah 1,19 CP ya, viskositasnya. Nah, berarti kita tuliskan 1,19 CP ditambah plus minus uncertainty-nya adalah 0,07 CP ya. Jadi atau ditulis 1,19 plus minus 0,07 CP. Itu adalah bagaimana kita menentukan uncertainty propagation, di mana propagation itu merupakan penjumlahan atau total dari kedua unsur tadi ya, ada unsur beda density dan waktu ya. Nah, itu saya kira untuk yang terkait dengan uncertainty ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang konsep instrumentasi, jadi masalah pengukuran dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mulai dari namanya interval ya, interval. Nah, interval itu adalah kita mempunyai sekelompok data gitu ya. Misalnya di data itu adalah ada dua nilai, sementara kita nilai tertentu misalnya berada di antara kedua nilai ya. Misalnya 323 ini adalah
tengah-tengah dari interval 273 sampai 373. Inilah yang dinamakan interval ya. Kemudian ada ring, span, dan full scale ya. Nah, ini adalah ring ya, itu rentangnya ya, rentang pengukuran misalnya gitu ya. Nah, seperti itu ya, rentang pengukuran. Kemudian ada span, skala penuhnya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang resolution, sensitivity, detection limit, dan threshold. Ini sering sekali kita paham ya, sering kita baca di spesifikasi peralatan terutama. Apa yang dimaksud dengan resolution ya? Jadi resolution itu adalah smallest increment ya, the smallest increment that is displayed. Jadi apa ya? Misalnya pengukuran suhu ya, gitu kan? Kira-kira increment ya, atau pengukuran yang bisa dideteksi paling kecil dari suatu alat itu berapa itu ya, yang bisa direcord atau didisplay ya. Incrementnya ya, bukan batas paling kecilnya ya, gitu ya. Nah, itu adalah namanya resolution ya. Nah, kalau detection limit ya atau threshold adalah hampir sama dengan resolution ya, tetapi ini menyatakan kemampuan ya untuk merekod secara konsisten, itu adalah namanya detection limit ya. Jadi ini berhubungan ya antara resolution, detection limit, dan threshold ya. Jadi batas the smallest increment that is displayed ya, or recorded gitu ya. Misalnya adalah resolusi dari 250 ml graduated cylinder ya. Ya. Kemudian ada ticknya ya, skalanya adalah 2 mili gitu ya. Maka resolusinya berapa? Ya resolusinya 2 mili. Jadi itu merupakan rentang, atau tadi kita di depan menyatakan ring ya, atau interval ya. Interval yang dapat diukur dari skala yang terkecilnya, itu namanya itu adalah resolution ya. Gitu. Kemudian nah, the first graduation mark on this cylinder, jadi titik pertama yang paling bawah ya dari resolusi itu, maka itu dinamakan dengan the threshold atau detection limitnya. Maka di bawah dari threshold itu nggak bisa lagi, dia nggak bisa ngukur lagi, itu namanya detection limit atau threshold ya. Nah, kemudian ada lagi sensitivity ya. Nah, sensitivity itu adalah bagaimana sensitivitas ya dari instrumen elektronik itu di dalam mengukurnya gitu ya. Itu adalah sensitivity. Nah, ini berdasarkan full scale input voltage ya dari data loggernya gitu ya. Itu adalah sensitivity. Misalnya, jadi sensitivity itu adalah absolute quantity ya. Jadi suatu angka yang absolut yang menyatakan the smallest change detectable by instrument, atau perubahan terkecil yang bisa dideteksi oleh instrumen. Itu adalah namanya sensitivity gitu ya. Misalnya dalam milivolt, miliampere, atau miliohm gitu ya. Jadi sensitivity itu adalah suatu angka yang menyatakan the smallest change atau perubahan terkecil yang bisa dideteksi oleh instrumen itu adalah sensitivity gitu ya. Nah, kemudian ada lagi precision ya. Nah, kalau resolusi tadi menyatakan yang terkecil yang bisa diukur oleh suatu peralatan ya. Nah, sekarang precision adalah the smallest measurable unit on instrument read repeatedly and reliably. Jadi precision itu adalah berapa
pengukuran terkecil yang bisa berulang-ulang itu ditunjukkan oleh instrumen itu gitu ya. Bisa terbaca oleh instrumen itu ya, secara berulang-ulang itu bisa terus gitu ya. Nah itu jadi mirip-mirip seperti resolusi. Nah, tapi kalau resolusi itu kan belum tentu, kadang-kadang kan tidak, kadang-kadang di atasnya lagi, kadang-kadang bisa diukur. Nah sekarang kalau precision itu adalah the smallest measurable unit an instrument read repeatedly. Jadi kalau diulang-ulang itu bisa terbaca gitu ya. The smallest, tapi ini yang terkecil ya. The smallest measurable unit. Jadi satuan yang terkecil gitu ya. Satuan yang terkecil yang bisa terbaca oleh instrumen ya. Itu adalah namanya precision ya. Gitu. Dimana satuan yang terkecil ini adalah bisa dibaca terus secara berulang-ulang oleh instrumen tersebut gitu ya. Nah, ada lagi kalau kita bandingkan ya antara reproducibility, repeatability, precision ya. Kemudian juga ada resolution ya. Nah, kalau kita lihat apa sih bedanya antara repeatability dengan reproducibility ya. Jadi itu yang penting untuk diketahui juga. Nah, reproducibility itu adalah kalau misalnya suatu pengukuran dilakukan di lab lain atau dibandingkan dengan lab lain, atau mungkin menggunakan personil yang mengukur itu orangnya beda, apakah nanti hasilnya sama atau tidak, itu namanya reproducibility ya. Nah, kalau repeatability itu adalah dilakukan oleh teknisi yang sama atau personil yang sama di lab yang sama menggunakan alat yang sama, diukur berulang-ulang apakah hasilnya sama atau tidak, itu namanya repeatability ya. Saya ulang ya, kalau di lab yang sama, alat yang sama, diukur oleh orang yang sama, nah berkali-kali, apakah itu masih bisa diterima atau tidak hasil pengukurannya, itu namanya repeatability. Nah, maka nanti analisisnya bisa menggunakan analisis statistik gitu ya. Apakah itu masih acceptable atau tidak berbeda signifikan atau tidak. Nah, itu nanti bisa menggunakan statistik ya, justifikasi statistik. Tetapi kalau tadi menggunakan instrumennya sama, di lab yang sama, personilnya beda gitu ya, dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama, itu namanya reproducibility. Nah, kalau suatu alat itu misalnya digunakan oleh orang lain di lab yang sama, objek yang sama, maka kok hasilnya itu sama, masih acceptable dari sisi tidak berbeda signifikan misalnya dari sisi statistik, maka itu dikatakan mempunyai reproducibility yang bagus gitu ya. Jadi reproducibility itu lebih kurang dari atau less than ya, ini less than repeatability. Kemudian repeatability adalah lebih kecil dari precision. Precision lebih kecil dari resolution gitu ya. Nah, itu. Nah, error ya sekarang. Error ya. Error itu adalah absolute different ya. Absolute atau relatif sebenarnya. Different between the measured ya, antara yang terukur ya dan yang recognize oleh standar ya, atau dibandingkan dengan mean of entire population ya. Jadi yang terukur dengan rata populasi pada umumnya, itu adalah namanya error ya, atau batasan antara yang terukur dengan rata-ratanya lah, misalnya bisa juga seperti itu ya. Jadi ada kalau uncertainty itu adalah interval atau rentang nilai yang mempunyai nilai yang benar ya, gitu ya. Dimana uncertainty atau ketidakpastian itu adalah interval plus minusnya tadi
ya. Kalau yang sudah kita bahas tadi adalah interval yang mempunyai nilai di mana nilai itu benar, masih bisa diterima misalnya ya. Misalnya tadi 1,19 CP plus minus berapa gitu kan. Nah, di sini error ya. Error itu adalah beda antara data yang terukur ya terhadap rata di populasi datanya ya gitu ya. Kemudian kalau delta itu beda antara mean ya dengan mean dari populasi ya. Kalau systematic error ya, nah, systematic error itu yang bagaimana? Nah, itu adalah akibat dari peralatannya gitu ya. Itu akibat dari peralatannya atau mungkin orangnya, itu namanya systematic error. Kalau random error adalah unpredictable, jadi tidak bisa diprediksi, tidak reproducible ya, tidak pasti yang ini. Dan bisa terhitung secara statistik ya, itu random error. Kalau inadmissible error ya tidak bisa dikendalikan lagi, itu sudah tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan. Nah, ini adalah beberapa konsep dari error ya, ada banyak ya, semuanya adalah namanya kategorinya experimental error ya, dimana experimental error itu ada 3, yaitu systematic error, ada random error, dan inadmissible error ya. Yang termasuk systematic error adalah calibration misalnya gitu ya, karena bawaan alat itu ya, itu namanya systematic error. Kemudian juga ada prosedural, ini error dari metodenya misalnya gitu ya. Kemudian random error itu adalah condition ya, mungkin pengukuran sekarang dengan besok itu menjadi berbeda, itu adalah random error karena condition. Juga karena interpretation juga bisa. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan data sekarang dengan besok berbeda misalnya. Nah, kalau yang ini tidak bisa dikendalikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, sebenarnya ada yang lain lagi ya, istilah-istilah lain, misalnya zero drift, ada hysteresis error ya, kemudian ada instrument linearity ya. Ini yang error-error itu jenisnya ada banyak sekali ya. Kemudian ada beberapa faktor ya yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan ya terkait dengan masalah keakuratan ini ya. Nah, jadi yang pertama adalah human factor ya. Supaya data kita itu bisa akurat ya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ini ya, supaya precisely consider ya untuk data yang kita pakai. Yang pertama adalah human factor. Oleh karena itu orangnya harus kompeten. Jadi orang yang mengukur terhadap kuantitas yang diukur itu, maka itu harus, misalnya kita menimbang gitu ya, masalah menimbang di sini ya. Nah, supaya kita menimbangnya itu betul-betul benar, maka perhatikan faktor yang pertama adalah human factor. Orang yang menimbang itu harus kompeten, jadi harus betul-betul memang orang yang kompeten di dalam menimbang. Jadi kalau tidak kompeten, nanti bisa jadi hasilnya berbeda. Yang kedua adalah environmental condition. Jadi kita usahakan ruangan yang dipakai untuk timbangan itu adalah mempunyai suhu yang terkendali dengan baik, yaitu suhunya 21 plus minus 2 derajat Celcius ya, harus dijaga di situ. Maka dan relative humidity-nya 65%. Oleh karena itu di ruang timbang itu harus ada peralatan thermohygrometer ya. Kemudian juga calibration. Calibrationnya harus dilakukan secara teratur ya, terkendali dengan baik ya. Baik suhunya, hygrometernya, kemudian timbangannya itu ya. Kemudian instrumentation ya. Nah, gunakan balan yang bagus ya, yang mempunyai keakuratan yang bagus ya, bukan yang spek yang kurang bagus ya. Harusnya kita cari yang alat yang bagus. Sampling ya. Nah, kemudian juga samplingnya atau
maka sebelum digunakan peralatan harus dilakukan namanya pengecekan antara. Jadi apakah normal atau tidak, dan itu harus direkod di dalam logbook kita. Kemudian conditioning, jadi harus kita kondisikan suhunya 21 derajat Celcius, kelembaban 65% ya, selama 24 jam sebelum dipakai untuk menimbang, ya, itu harus dipastikan. Ya. Oke, kemudian ada akurasi ya. Akurasi itu adalah tentang kalau kita terjemahkan keakuratan ya. Sebuah instrumen itu mungkin akan tepat ya, tapi juga suatu saat akan dia mengalami simpangan ya, tidak berada pada nilai yang sebenarnya ya, maka itu dikatakan inakurat gitu ya. Maka akurasi itu adalah keakuratan ya. Akurasi itu adalah, atau bias ya, itu adalah berapa besarnya untuk mengukur kemampuan alat itu apakah bisa reproducible atau tidak, itu namanya akurasi gitu ya. Kemudian ada precision ya, precision. Nah, ini adalah tergantung juga dengan ukuran sampel ya, untuk presisinya gitu. Nah, kalau kita mengkalibrasi suatu peralatan, maka itu adalah suatu hal yang meningkatkan akurasinya gitu ya, kalau kita kalibrasi ya. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan menaikkan presisi. Jadi kalau suatu alat sudah menurun ya, maka itu sebenarnya sudah tidak presisi lagi. Tetapi kalibrasi itu ya bisa memperbaiki akurasi, karena nanti di situ ada nilai suatu faktor yang kita sebagai faktor pengali misalnya gitu ya. Jadi dari sisi angkanya itu masih bisa dikondisikan ya untuk akurasinya, tetapi presisinya alat itu sudah tidak lagi gitu kan, karena sudah menurun. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh ya terkait dengan presisi, akurasi ya, nanti silakan dibaca. Nah, berikutnya adalah ada repeatability dan reproducibility ya, tadi yang sudah saya singgung di depan ya. Bagaimana dengan konsep repeatability dan reproducibility. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa repeatability itu adalah kalau labnya sama, personilnya sama, alatnya sama, metode sama, apakah hasilnya sama atau tidak, diulang-ulang gitu kan. Nah, itu namanya repeatability. Misalnya diulang 7 kali, kemudian dianalisis statistik, ternyata masih dalam batas-batas tidak berbeda signifikan misalnya ya secara statistik, maka itu repeatability-nya masih bagus. Kalau reproducibility adalah alat yang sama, metode yang sama, diukur orang lain misalnya ya, nah, itu nanti berbeda atau tidak gitu kan. Nah, kalau itu tidak berbeda, ya berarti metode itu atau pengukuran itu adalah reproducible. Jadi dilakukan siapapun nanti hasilnya adalah sama gitu ya. Oke. Jadi itu ya yang penting terkait dengan pengukuran ya. Nah, di contoh-contoh ini nanti bisa Anda baca lebih detail lagi ya, atau dari bukunya ya. Di sini ada beberapa contoh yang terkait dengan repeatability, reproducibility ya. Secara detail nanti silahkan dibaca dengan lengkap ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan yang ke-7 ini terkait dengan pengukuran dan analisis ya, hal-hal yang mendasar terkait dengan ilmu-ilmu meteorologi ya, dalam pengukuran ya, dalam analisis, bagaimana yang paling penting uncertainty ya, ketidakpastiannya seperti apa gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.